Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang berhak untuk selalu kita puji. Dan pada pagi hari yang berbahagia ini kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Alladzi ahyana, yang mana Allah Subhanahu wa taala kembali menghidupkan kita ba'dama amatana, yang mana semalam Allah Subhanahu wa taala telah matikan kita. Faedah yang kita ambil bahwasanya tidurnya kita itu dikatakan sebagai mati kecil, ya, mati percobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan amal soleh, barang siapa yang melakukan amal soleh di atas dunia ini, apakah dia laki-laki ataupun perempuan, terserah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa mu'min, dengan satu syaratnya, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami pasti akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik apakah itu di dunia ataupun di akhirat kelak kita akan mendapatkan kehidupan yang tenang kalau kita melakukan amalan-amalan soleh. Kita sama-sama tahu ketika kita hidup di atas dunia, kita membutuhkan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan fisik kita. Kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu ngerajo untuk mendapatkan uang untuk menghidupi kehidupan kita, untuk memenuhi kehidupan kita. Tetapi jiwa kita, ruh kita lebih butuh lagi daripada hal makan dan minum. Menghidupi ruh kita, jiwa kita itu lebih penting daripada menghidupi menagaan punggung kita untuk hanya sekedar makan dan minum. Dan makan minumnya ruh kita adalah dengan keimanan dan amal soleh yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang beriman mengatakan kamilah beriman, Ustaz, dari ketek kamilah bersyahadat, kamilah Islam dari lahir, tapi tidak mau mereka beramal soleh, maka ini imannya palsu. Tidak benar dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak mau beramal soleh. Dicari-carinya alasan supaya tidak beramal, dicari-cari keringanan selalu. Ini bukan ciri orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalihu yarfa'uh." Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ilaihi yas'adul kalimut thayyib." Setiap perkataan baik kalian, setiap ucapan-ucapan baik yang kalian ucapkan, semuanya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak bisa dia sekali kita berucap, sekali berkata baik, kemudian sampai kepada Allah begitu saja, tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang membuat kalimat baik kita sampai kepada Allah? Wal 'amalus shalihu yarfa'u. Amal-amalan soleh kalianlah yang bisa mengangkat perkataan kalian tadi sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk, kata-katanya lain baik-baik saja, bagus, rancak kata-katanya, tapi tidak nak beramal, tidak diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir mengatakan makna dari ayat ini, laulal amalus salih lam yurfa'ul kalam. Kalaulah kalian tidak melakukan amal soleh, maka ucapan kalian itu tidak ada harganya, tidak akan diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Hasan Al-Basri mengatakan, la yuqbalu qaulun illa bi'amali. Setiap perkataan yang kalian ucapkan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau kalian iringi dengan amalan-amalan kalian. Tentu di awak banyak ilmu awak, tentu di awak amalan-amalan sunnahku pahalanya modeliko. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya keutamaan orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu itu bagaikan
rembulan dibandingkan dengan jutaan bintang-bintang. Tetapi kalau ilmu tadi hanya sekedar ilmu saja kita simpan di dalam hati kita, tidak pernah kita amalkan, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, tapi kalau kita sedang suram, kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, tapi ketika kita terperosok, ketika kita sedang terjatuh dengan dosa-dosa kita enggan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gue alasan desa kami itu lapan dosa yang kami lakukan sejak dulu. Tidak pantas kami hadir ke masjid. Tidak pantas kami mendengar hadir di majelis-majelis ilmu tersebut. Sangkan kami karena maksiat kami sudah terlalu banyak. Itu tandanya kita tidak percaya kalau Allah Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Maka ketika kita terjatuh dalam kemaksiatan, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukti kita mengamalkan setiap ilmu yang kita miliki. Soleh yang kita lakukan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah kita lakukan amalan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah terbesit sedikit pun ketika kita melakukan amalan soleh, kita berharap suatu saat kita mendapatkan imbalan dari manusia. Ketika ada orang butuh, kita membantu mereka, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupakan amalan tersebut. Dan kita lakukan amalan soleh, kawan kita butuh, kita bantu dengan harapan suatu saat roda itu wakuta. Kini awak membantuinya, suatu saat kita awak butuhinya membantu awak. Tak boleh kita berharap kepada manusia seperti itu. Apalagi ibadah-ibadah khusus yang dilakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat sunnah. Selesai sholat wajib, kita ikuti dengan sholat sunnah. Sholat sunnah kita nampak kawan itu yang lama nak masuk, dia tahu dia awak soleh, dia awak dipuji, dia bagus-bagusan sholat awak. Ingin dipuji di hadapan manusia. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadits qudsi, "Ana aghna syuraka'u 'anil syirik, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi, taraktu wa syirki." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya adalah zat yang paling anti disekutukan dengan sesuatu apapun. Kalau kalian ingin berbuat ikhlas lalu kalian dampingi dengan niat lain, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tak butuh dengan amalan kalian tersebut. Man amila amalan, barang siapa beramal tadinya ikhlas keceknya, tapi ada iming-iming dari orang lain, ingin pujian dari orang lain, ingin atau mendapatkan sesuatu selain pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, taraktu wa syirkahu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tinggalkan dia bersama dengan kesyirikan yang dia lakukan. Tidak selalu kesyirikan itu bentuknya orang yang menyembah berhala saja, tidak. Bisa jadi kita beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tujuannya untuk mendapatkan sesuatu dari orang lain. Kata Allah, taraktu wa syirka, saya akan tinggalkan dia dengan kesyirikan yang dia lakukan. Kemudian syarat kedua kita juga sampaikan sebelumnya, di antara syarat kedua yang diterimanya amalan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hendaklah amalan kita tersebut sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum, sekali-kali jangan kita melakukan ibadah yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita mencari tahu setiap amalan-amalan yang kita lakukan layak atau contohnya atau tidak. Kalau kita membuat amalan lalu kita sampaikan tak mungkin besar kami diazab, masa ia kita diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masa ia dapat dosa kita gara-gara beramal kepada Allah. Nah, ini sudah disampaikan oleh orang-orang terdahulu. Orang-orang dahulu yang mereka menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang membuat ajaran baru, mereka katakan tak mungkin kami diazab oleh Allah gara-gara kami beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil rasanya. Kita sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan, barang siapa yang melakukan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang mana tidak ada ajaran kami di dalamnya, yang tidak pernah kami ajarkan ajaran tersebut, fahuwa raddun, maka amalan tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tertolak, tak tuh yang kita lakukan. Panik-panik saja kita melakukannya. Tak ada fungsinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau amalan kita tak ada dasarnya dari Rasul sallallahu alaihi
alaihi wasallam. Latihan kita. Yang lebih parah pula di hadis yang lain kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kalian melakukan amalan yang tidak aku contohkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap perkara baru di dalam agama ini itu salah sasih hukumnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala di wahyu terakhir yang disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Tidak ada lagi syariat datang setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal. Wa akmaltu lakum al-yawma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu lakum dinakum, telah sempurna agama kalian. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan saya ridho Islam menjadi agama kalian sampai hari kiamat kelak, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati jangan sampai kita membuat amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, masuk waktunya, mudah-mudahan ke depannya Bapak Ibu bisa lebih sabar untuk menunggu sampai waktu isyraq. Nah, subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.